Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel ASP TV bersama saya Advokat Bung One. Apa kabarnya nih teman-teman subscriber semua? Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rizki dan juga diberikan kesuksesan serta keberkahan. Amin ya robbal alamin. Di video edisi kali ini saya akan membahas sebuah berita yang memang sedang viral. Belakangan ini kita dihebohkan dengan adanya pemberitaan mengenai temuan adanya paket bantuan sosial atau bansos dari Presiden Jokowi untuk dampak COVID, untuk masyarakat yang terdampak COVID pada tahun 2020. Paket bansos ini bertuliskan bansos dari Presiden Jokowi. Kemudian dari setiap paket itu berjumlah atau sekitar 20 kg di setiap paketnya. Dan paket bansos yang ditemukan ternyata dikubur ini itu kurang lebih sekitar 1 kontainer. Wow, sangat banyak sekali tentunya. Maka dalam hal ini terkait dengan ditemukannya paket bansos yang dikubur di daerah Depok ini, polisi telah memanggil 4 pihak terkait untuk dimintai keterangan guna dilakukan penyelidikan apakah ada dugaan tindak pidana dalam perkara ini dan nantinya bisa ditentukan siapa tersangkanya. Siapa saja 4 pihak terkait yang sudah dipanggil oleh pihak kepolisian? Simak selengkapnya di video ini. Sebelum dilanjutkan, kami selalu menghimbau, meminta kepada sahabat subscriber untuk senantiasa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Baik sahabat subscriber para pemirsa YouTube yang kami cintai. Belakangan kita dihebohkan dengan pemberitaan baik medsos, televisi maupun radio yang memberitakan adanya paket sembako, bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID tahun 2020 yang ditimbun atau dikubur di sebuah daerah di Kota Depok di dekat dengan gudang perusahaan JNE. Bansos tersebut seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat Depok pada tahun 2020 tersebut. Namun ternyata menurut beberapa informasi, masyarakat sekitar belum menerima paket bansos yang dimaksud. Kemudian dalam hal ini ditemukan juga bahwasanya ada pihak-pihak terkait yang sudah dipanggil oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini adalah Satreskrim Polres Depok. Ya, ini pemberitaannya, salah satu yang kami kutip dari CNN Indonesia. Ya, paket sembako ini dikubur, ya. Bertuliskan di sini bansos Presiden Jokowi. Nah, ini tentu sangat menimbulkan banyak pertanyaan. Kenapa paket bansos sebanyak itu bisa dikubur begitu saja, bisa ditimbun begitu saja? Nah, tentu pihak kepolisian harus bekerja keras untuk mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya. Nah, hasil dari pemanggilan pihak kepolisian kepada pihak-pihak terkait ini adalah bahwa polisi telah memanggil 4 pihak terkait, diantaranya adalah pihak Kemensos RI, kemudian pihak JNE dan juga JNE Depok. Jadi dari pihak JNE itu, JNE Pusat dan JNE Depok sudah dimintai keterangan, dipanggil oleh pihak kepolisian. Kemudian juga salah satu PT vendor untuk mendistribusikan paket bansos tersebut, yaitu PT DNR. Kemudian dari hasil pemanggilan tersebut, pihak JNE telah menyampaikan jawaban bahwasanya paket bansos yang dikubur tersebut sudah sesuai dengan aturan. Tidak ada aturan yang dilanggar dalam penguburan paket bansos
tersebut. Kenapa itu dikubur? Informasi yang kami terima dari berbagai sumber bahwasanya pihak JNE menyebutkan bahwa paket bansos tersebut yang berupa beras itu sudah tidak layak konsumsi sehingga dilakukan penguburan. Akan tetapi dalam hal ini banyak sekali kejanggalan, menimbulkan kejanggalan dan pertanyaan. Kalau memang paket bansos tersebut sudah tidak layak konsumsi, apakah ada berita acaranya yang menyebutkan bahwa paket bansos tersebut sudah tidak layak konsumsi? Kemudian kalau sudah tidak layak konsumsi, kenapa tidak dilakukan penukaran, penggantian dengan paket bansos yang layak konsumsi? Kalau memang itu tidak layak konsumsi, kenapa jumlahnya bisa sampai dengan kontaineran? Ya, ribuan ton di sini disebutkan. Satu paketnya berjumlah atau seberat 20 kg. Bahkan masyarakat sekitar belum merasa menerima paket bansos yang dikirimkan melalui JNE, ya, masyarakat Depok ini. Padahal di situ disebutkan bahwasannya paket bansos tersebut, yaitu paket bansos dari Presiden Jokowi yang dikoordinir oleh Kemensos RI, kemudian menunjuk beberapa vendor. Salah satunya adalah PT DNR sebagai vendor yang memegang distribusi paket bansos dari pemerintah ke wilayah Depok pada tahun 2020. Nah, PT DNR ini menggandeng perusahaan pengiriman, yaitu adalah PT JNE. Di mana PT JNE ini memiliki kontrak untuk menyalurkan bansos tersebut kepada warga masyarakat yang terdampak COVID pada tahun 2020 sesuai dengan list atau data penerima yang namanya sudah ada dalam list yang dibuat pemerintah. Ya, jadi JNE sudah memegang list nama-nama penerima. Kemudian seharusnya bansos tersebut dikirimkan melalui jasa pengiriman JNE. Akan tetapi masyarakat sendiri tidak pernah menerima, ya, belum menerima paket bansos Presiden Jokowi yang dikirimkan melalui JNE. Nah, ini tentu pertanyaan-pertanyaan dan juga kejanggalan-kejanggalan yang harus diungkap oleh pihak kepolisian. Apakah benar kalau memang paket bansos tersebut sudah tidak layak konsumsi? Apakah penguburan atau pemusnahan itu sudah sesuai dengan aturan? Ya, kemudian juga kalau misalkan ada dugaan tindak pidana, maka pihak kepolisian harus melakukan penyelidikan, penyidikan, harus ditemukan siapa tersangkanya, dan tersangkanya harus ditindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Karena ini sangat miris sekali di tengah masyarakat yang terdampak COVID-19, kemudian nama-namanya sudah terdaftar sebagai penerima paket bansos tersebut, akan tetapi belum pernah menerimanya. Kemudian belakangan ditemukan bahwa paket bansos tersebut ditemukan, dikubur di sebuah wilayah di kota Depok dengan jumlah yang sangat besar. Sangat ironis sekali. Mudah-mudahan pihak aparat kepolisian segera mengusut tuntas perkara ini sampai terang benderang, sampai ditemukan siapa tersangkanya dan tersangkanya dapat ditindak tegas. Itu harapan kita sebagai masyarakat. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Jika menurut teman-teman semua video ini bermanfaat, berguna, kami sangat meminta agar teman-teman dukung dengan cara subscribe channel ASP TV. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP Lover, ayo!